Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Aman? Damai? Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, ditemani oleh Dani di pojok sana. Hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Sudah siap untuk ditanya-tanya. Ada Pak Tarno. Assalamualaikum Pak Tarno. Dan Ibu Dewi. Iya, amin. Udah lancar nih, semakin komunikasinya udah semakin lancar ya? Lancar. Udah bisa sulap lagi? Bisa. Bisa. Sulap bisa. Sulap bisa ya? Bisa. Ada panggilan bisa. Ada panggilan bisa. Oke, tapi nanti kita ngobrol setelah kita ke pojokan dulu ya. Seperti biasa, untuk membahas apa yang terjadi di luar sana mengagetkan, menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, bulan Oktober kayaknya perlu didata deh, ada berapa gugatan masuk ya ke berbagai pengadilan, yaitu gugatan cerai. Dan kali ini yang baru terkuak adalah gugatan cerainya Sabrina Khairunnisa terhadap Deddy Corbuzier. Ini ada beritanya ya, aku baca berita ya. Sabrina gugat cerai Deddy di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, gitu ya kalau nggak salah. Dan gugatannya itu masuk pada tanggal belasan Oktober, 16 Oktober. Sesaat sesudah berita ini naik, kemudian pasangan ini kemudian juga sama-sama ya secara kolaborasi mereka memposting sebuah pesan damai sih, mengatakan bahwa ini adalah keputusan mereka berdua, sepakat untuk menempuh jalan masing-masing, bukan karena bercerai, bukan karena marah, bukan karena ada emosi negatif, tapi lebih kepada karena ada kejujuran di situ ya. Dibilang ini, because if a marriage begins with love and kindness, then a divorce should end with respect and grace, ya. Bahasa Inggris banget ya. Karena kalau menikah diawalinya dengan cinta dan kebaikan, maka kalau berpisah pun juga harus secara damai dan apa tadi itu, saling menghormati, begitu ya. Deddy juga bilang di sini, she was the perfect wife, loving, patient, and always taking care of me. But sometimes life gives you choices that love alone can't fix. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan itu ada berbagai hal, ada berbagai pilihan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cinta. Begitu. Jadi pokoknya nih pasangan ini menunjukkan bahwa ya mereka tidak ada konflik dalam perceraian ini. Gimana sih maksudnya? Ya udahlah, ingin menyelesaikan ini secara baik-baik gitu ya, bercerai ini secara baik-baik. Tapi sebetulnya kecurigaan bahwa rumah tangga pasangan ini ada masalah itu udah dari September, karena Sabrina sempat menghapus foto-foto yang ada Dedinya dan sempat juga mengganti namanya yang tadinya Sabrina jadi yang tadinya adalah Mrs. Corbuzier diganti gitu ya. Ada yang diganti. Dan ada beberapa postingan Sabrina juga yang membuat netizen itu bertanya-tanya. Jadi dia merepost beberapa quotes gitu ya. Salah satunya ini yang dia repost ya. Mari usahakan untuk mulai undur diri dari hal-hal yang berulang kali membuat kita mempertanyakan kelayakan diri sendiri. Terus ada lagi yang dia repost juga. Makin sering bilang, ya udah ya, mau gimana lagi? Emang nggak semua hal sesuai rencana gitu. Ada beberapa wawancara Sabrina di beberapa podcast juga yang kemudian viral gitu. Salah satunya di podcast yang bersama Pras Teguh. Dia cerita dia pengen menjadi ibu rumah tangga aja gitu sebenarnya. Pengen berhenti kerja. Gimana sih? Coba kita lihat yang berikut. Komentar netizen coba kita lihat. Buset, ada lagi aja nih berkomentar soal kasus perceraian. Berikut. Pacaran bisa lama, kenapa menikah nggak bisa bertahan lama ya gitu. Yang berikut, lihat podcastnya kemarin, masa rumah tangga duitnya masing-masing, kan kocak. Udah gitu istri dilarang berhenti kerja. Yang berikut, Densu ngecat Sabrina suruh datang ke podcast. Yang berikut, gak usah ngurusin rumah tangga orang lain wahai netizen. By the way, ini gugatan cerainya gara-gara apalah? Tetap nanya. Yang berikut, apa karena Sabrina lolos PPP? Ini kayak yang viral kemarin ya. Yang berikut ada lagi, ternyata belum menikah di usia 32 tahun tidak begitu buruk. Tidak ada yang buruk, apapun tidak ada yang buruk ya. Karena kehidupan itu pengalamannya beda-beda. Gak jaminan kalau pacaran lama, nikahnya juga lama. Makanya ngapain pacaran lama-lama? Iya gak? Bener gak? Oke. Kok no comment sih? Kalau udah pacaran lama nih ya, terus apa nggak ada rencana masa depan? Udahlah, mendingan cari yang lain aja. Karena kecuali kalau kita emang maunya belum mau nikah gitu. Karena itu tadi ya kan, dalam hidup ini ada beberapa pilihan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cinta. Kalau emang visi misinya beda, nggak usah dipaksa.
Ya baik, kita lihat bintang tamu kita yang pertama, langsung ke Pak Tarno dan Ibu Dewi berikut ini. Dengan Pak Tarno dan Bu Dewi, ini ada artikel lagi ya. Jadi ini sebenarnya sebuah kejadian tahun 2012 ya Pak Tarno. Pak Tarno udah sering cerita nih pernah ditipu, titip uang ke manajernya untuk beli mobil tapi nggak dibeliin mobil gitu ya. Dan sekarang ini mau diambil langkah hukum lagi ya. Pak Tarno kan sebenarnya 100 juta nih sama mantan manajer itu, kan duitnya udah dikembaliin? Belum. Oh, belum. Sama sekali? Udah dicicil, tapi baru Dicicil. berapa, iya. Sisa berapa? Oh, kan enggak, gini ya. Udah ngasih pengacara 30. 30, tapi Balik kan tinggal 70. tinggal 70, terus? Iya, terus duitnya nggak dikasih ke saya. Langsung bawa pulang. Sama pengacara? Iya, Jadi ini mau disomasi siapanya nih? yang manggil pengacara, Pengacara lain lagi? yang manggil bukan saya mah nggak kenal. Oh, nggak Yang kenal? manggil Lora. Oh, gimana sih? Aku nggak ngerti ceritanya, Bu Dewi. Jadi sebenarnya saya tidak tahu ya dari awalnya. Karena belum sama Bu Dewi ya? Iya, karena saya cuma dengar dari ceritanya Pak Tarno. Dulunya kan katanya ditipu siapa Ibu Nopi. Ibu Nopi dia jadi manajernya Pak Tarno. Dan suaminya kan sebagai supirnya Pak Tarno gitu. Iya. Terus katanya mau beli mobil. Pergi sama Pak Tarno di tempat dealernya. Terus? Transaksi 50 juta cash, 50 juta dari transfer. Mobilnya tapi nggak ada? Mobilnya katanya besok, tapi besok-besok nggak datang-datang. Iya, orangnya pergi, lari. Oke, terus ditagi-tagi, katanya si manajer ngaku udah ngasih duit 30 juta ke pengacara. Iya. Pengacaranya Pak Tarno nggak kenal tapi? Enggak kenal. Nggak tahu siapa ini? Pengacaranya yang manggil Lora. Yang manggil Ora? Lora, anak Namanya Lora. Manajer baru. Manajer baru. Pak Tarno ada punya berapa manajer sih Pak? Manajernya banyak. Banyak. Jadi ada manajer lagi yang baru namanya Lora, manggil pengacara, nagih ke si itu. Iya, benar. Yang ngambil duit. Iya. Si yang minjem duit tuh ngebalin 30 ke pengacara tapi nggak nyampe. Enggak. Si Lora kemana sekarang? Tahu kemana, Nggak tahu kemana juga. Astaga. Terus habis itu masih ada cicilan lagi dari si Bu Novi ini ke Pak Tarno? Nyicil juga kalau ditelepon. Kalau ditelepon baru nyicil? Juga ada enggak. Kadang enggak. Tapi totalnya sisanya berapa nih dari 70 dari Yang 70 saya punya saudara. Ada saudara bilang, dah bayar 30 paling kontan. 30 sir juga. Udah padahal udah bilang udah pokoknya balikin 30 aja deh gitu dari 70 itu. Iya. Ternyata 30 juga dicicil belum kelar. Belum. Masih sisa 17. Ya. Jauh banget ya dari 100 juta. Juga di teleponnya sudah ngangkat. Susah ngangkat. Dia nggak bilang alasannya apa, kan udah bayar. Kenapa nggak mobil nggak datang-datang itu nggak cerita kenapa? Enggak. Jadi Pak Tarno ini kan dibawa ke dealer ya? Bayar 50 tuh ke dealernya atau ke 100. Ke dealernya udah bayar 50? Bayar langsung Suri. Hah? Suri, namanya Suri. Suri itu siapa? Manajer. Manajernya siapa? Supir. Pak Tarno banyak amat sih ini manajernya. Manajernya banyak, siapa aja sih. Jadi bayar 50 kasih Suri. Enggak, 100. 100 ke? Suri. Suri. Suri itu manajer supir. Jadi istrinya manajerin, suaminya nyupir. Oh, jadi Pak Tarno bayar ke suaminya si manajer ini yang namanya Suri. Iya benar. 100 bayarnya ke dia. Padahal Pak Tarno dibawa ke dealer. Ngapain ngasih duitnya ke dia, Pak? Bilang, Surinya ngomong begini, Master mau bayar mobil ya? Iya. Ini duitnya sini. Ayo tidak kasih 100. Udah kasih kantongin. Udah kantongin pulang ke rumahnya. Pas pulang, Mas mobilnya mana? Terus sampai ketawa tapi sedih ya. Aduh, Pak Tarno gampang percaya banget sama orang ya Pak Tarno. Iya, pernah goblok. Astagfirullah, enggak Aku gitu. blow on banget. Enggak gitu Pak Tarno. Mungkin pada saat itu karena Pak Tarno percaya ya sama si Emil. Dia udah kerja lama emang sama Pak Tarno. Ya lama nggak lama, cuma karena percaya Karena aja. percaya aja. Nah ini kan kasus sudah kejadian dari lama nih Pak Tarno 2012. Kenapa sekarang muncul lagi tuh kenapa? Ya makanya utangnya terlalu lama. Utangnya terlalu Ya lama. bukan utang, itu nipu. Nipu, iya. Jadi ini ada usaha untuk somasi itu ke pihak si mantan manajer ini. Iya, cuman
Ditelepon kadang-kadang ngangkat, kadang enggak. Tahu alamat rumah ini nggak Pak Tarno? Tahu, Taman Mini rumahnya. Tahu, udah pernah samperin juga? Iya, dulu sekarang udah lupa, udah lama. Udah lama, oh dulu ingat tapi sekarang. Tahun udah berubah. Oke, jadi ini kenapa tiba-tiba, ya karena udah lama nih ngutang. Terus kenapa tiba-tiba keinget lagi sekarang? Aku sakit buat beli obat. Sakit buat beli obat. Buat makan, aku nggak bisa kerja. Jadi bagaimana kerja nggak bisa, orang kan perlu makan, perlu berobat, nggak bayar-bayar. Iya, terus pengertian ke orangnya yang ditipu sakit nggak punya pengertian sama sekali. Dia ada pengacara juga yang bantu katanya Bu Novi. Iya katanya. Ini datang emang sudah kenal sama pengacaranya yang bantu ini atau dia yang datang untuk inisiatif bantuin Pak Tarno? Datang mau bantuin katanya itu teman tetangga. Mau bantuin yang dulu mah pengacara nggak kenal, tahu sahabat jauh, kenalan Nora. Oke, baiklah. Nah ini Pak Tarno kan pernah cerita beberapa kali memang kena tipu gitu, atau dipinjam uang atau bayar apa gitu. Ada lagi sebetulnya pernah. Ada banyak. Itu ada banyak. Banyak yang modalin warkop, ada mantau tim warnet, ada mantau modal jam yang nggak ada, duitnya nggak ada. Itu Pak Tarno kenal semua. Kenal itu mah. Itu mau disomasi juga semua sekarang? Enggak. Mas, paling gede 35 juta. Oh, nggak banyak, tapi ada beberapa juga. Gitu ya. Tapi ini yang paling banyak ya. Kalau kondisi kesehatannya Pak Tarno sekarang gimana Bu Dewi? Masih kebutuhannya untuk berobat masih udah banyak kemajuan ya sekarang? Iya, banyak kemajuan. Bisa jalan. Tapi ya belum bisa kerja maksimal gitu ya. Belum. Tapi dia rajin banget, nggak mau nganggur dia sampai ke Kota Tua, Ini yang terakhir nih postingannya juga ini ke Kota Tua nih ngomong-ngomong ya. Katanya Pak Tarno ini sekarang juga setiap Sabtu Minggu ke Kota Tua gitu, karena di sana juga banyak yang minta foto sama Pak Tarno. Minta foto banyak. Kalau saya yang foto di Kota Tua, di Ancol dan ini banyak minta foto sih. Banyak minta foto. Ini ada postingannya Bu Dewi nih, bunyinya gini ya. Tiap weekend, Pak Tarno pergi ke Kota Tua dan beliau dapat uang dari para pengunjung kota yang ngasih dengan sukarela seikhlasnya ketika mereka ngajak foto Pak Tarno bersama. Jika para pengunjung nggak ngasih pun, beliau pun nggak minta. Uang tersebut dinamakan uang minta-minta apa uang donasi ya, gitu ya. Ini kayak di bulan Mei kita pernah wawancara juga nih Pak Tarno. Awal mulanya katanya Pak Tarno lagi piknik aja di Kota Tua. Gitu. Tiba-tiba ada yang minta foto terus maksa ngasih duit. Coba kita lihat dulu ceritanya seperti apa. Tarno rame banget ke Kota Tua. Piknik. Hah? Piknik. Padahal itu lagi piknik. Piknik bawa nasi, bawa termos. Bawa nasi, bawa termos. Iya. Terus pada potong royong. Pada potong ngasih uang. Oh, ngasih uang. Dikantongin. Oh, Masya Allah. Ngasih uang banyak, nggak potong ngasih uang, potong ngasih uang. Nggak minta, pada ngasih sendiri. Dapat banyak. Dapat banyak. Jadi bukan emang Pak Tarno lagi minta-minta gitu, enggak, tapi Pak Tarno kalau lihat lagi itu kenapa sedih? Lah udah nangis. Udah. Saya nggak minta, orang foto yang ngasih uang ini buat berobat, mudah-mudahan sembuh ya. Iya. Iya, jadi Pak Tarno merasa terharu karena banyak orang baik gitu yang bantuin Pak Tarno. Ya. Terus sekarang jadi tiap Sabtu Minggu memang ke Kota Tua. Iya, Kota Tua. Foto banyak. Karena banyak yang minta foto juga sama Pak Tarno. Banyak. Minta foto, terus pada ngasih uangnya buat obat ya. Taman. Oke, jadi Pak Tarno nggak pernah minta, mereka yang baik. Udah nangis. Udah. Ibu Dewi nulis yang seperti itu gitu ya? Iya, saya. Kenapa nulis? Karena banyak yang nanyain, kok Pak Tarno dibawa ngemis ke Kota Tua, kan kaget ya? Kan bukan saya yang bawa ya.
saya selalu, kata Pak Tarno, dia selalu dikasih uang, kata Pak Tarnonya di sana, pengunjungnya minta foto. Tapi kok mereka komennya masuk ke itu video saya kok katanya ngemis gitu. Jadi saya bilang kan ya langsung tulis saja di situ. Tanggapan mereka apa? Ada yang bilangnya saya penggemarnya karena dulu Pak Tarno kan sebagai yang menghibur saya, jadi kita rela ikhlas kasih gitu, sambil foto bersama Pak Tarno. Iya, Pak Tarno. Apa yang bikin Pak Tarno sedih? Saya ngemis. Di Pak Tarno sedih karena ada yang ngemis satu ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Itu orang jahat. Yang bikin isu berita ohak. Nanti orang ngasih bilangin bisa biarin lah, obat beli obat, lagi juga sang minta sama dikasih tambahanin lah. Orang ngasih tambahanin terus kadang-kadang dikantongin. Orang ngasih kantongnya, kantongnya orang ngasih ini Pak Tarno berobat. Ya terima kasih, mudah-mudahan sembuh ya Pak Tarno. Iya, saya nonton sulapnya lagi. Iya, pada nyuruh sulap anak-anak, ibu-ibu pada nyuruh sulap. Ada senang kalau nonton sulap. Iya, jadi Pak Tarno tuh sedih, rasa sakit hati juga karena ada yang menuding Pak Tarno minta-minta, padahal enggak. Pak Tarno tuh senang bekerja. Pak Tarno itu senang aktif, nggak bisa diem aja di rumah begitu ya Bu Dewi ya? Nggak betah nganggur dia. Nggak betah nganggur. Kayaknya jualan. Sekarang pun ada jualan lagi. Masih jualan juga ya Pak Tarno? Jualan keliling. Jualan keliling. Keliling bahkan sekarang. Toko ada toko nungguin Dewi, saya keliling. Keliling. Pak Tarno kan Pak Tarno sekarang kemana-mana masih pakai kursi roda. Nah, keliling bisa. Keliling dia bawa kursi roda, dia dibikin kayak gerobaknya, jadi dia dorong kursi roda sambil keliling. Nanti gerobaknya pakai sepatu roda, dibikin gerobak, dipakai palang-palang buat nyantel. Yes. Jadi ini kayak gini nih Pak Tarno sekarang jualan keliling, caranya adalah barangnya taruh di kursi roda gitu. Iya, dia kasih kayu 2. Dikasih kayu 2, terus gantung-gantungin tuh. Digantung-gantung dagangannya gitu. Iya, dagangannya. Masih seperti yang dulu dagangannya. Mainan, alat tulis gitu. Dia bikinnya di kios saya omelin, aku nggak mau nganter kamu kayak gitu. Aku dihujat netizen lagi, dia bawa ke istri yang lain gerobaknya jualan sama dia. Ini banyak proyeknya deh. Jadi itu ya Pak Tarno ini walaupun sakit tidak mau minta-minta. Iya, nggak mau. Dagangan ada, toko ada. Dagangan ada, toko ada. Iya. Kalaupun yang dilakukan Pak Tarno itu adalah menghibur orang yang ingin berfoto bersama, itu ya. Dan nggak pernah minta uang di situ. Yang ngatain minta-minta orang itu julid. Dan bahkan Pak Tarno ini justru berjuang juga meminta haknya kembali dari orang-orang yang pernah membawa uangnya dan tidak bertanggung jawab, begitu ya. Pak Tarno mudah-mudahan makin sehat. Amin. Makin bisa sulap lagi. Amin. Kata orang-orang supaya sulap lagi ya. Iya. Oke. Sekarang sulap sederhana bisa ngapain? Bisa ngapain? Masih bisa? Bisa. Oh bisa? Bisa. Idolmat kan ya. Brandnya bisa. Kan masih di kursi roda nih sekarang. Jadi kalau sulap sekarang duduk di kursi? Enggak, berdiri. Oh, berdiri bisa? Bisa. Masya Allah. Bisa. Semangatnya luar biasa, Pak Tarno. Aman ya, istri-istri aman? Aman. Akur semua? Akur. Kata Bu Dewi, enggak. Tapi sekarang ya mungkin dari perseteruan kemarin mungkin udah tahu ya Bu Dewi ya. Ya udah Pak Tarno biar nggak ribut harus adil ke istri-istrinya. Dagangan jangan di tempat Bu Dewi. Bu Dewi lagi disalahin. Dia dihujat mulu. Dia ke Kota Tua saya yang dihujat. Ke Kota Tua sama siapa biasanya? Istri yang lainnya, bukan saya yang dihujat. Keliling saya yang dihujat. Bu Dewi nggak pernah bawa Pak Tarno ke Kota Tua? Nggak pernah. Sama yang lain ya. Nanti dihujat lagi. Yang lain yang mana lagi nih Pak? Ketawa aja. Yang penting happy terus ya Pak Tarno ya. Amin. Oke, berikutnya ada Dela Sabrina. Ini kemarin ulang tahun suaminya Irfan Hakim bikin video dokumenter
memperingati ulang tahun Irfan yang ke-50. Udah tua ya Irfan. Dan di situ ada momen haru dari Della. Seperti apa sih kisahnya? Kita lihat profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ibu Della. Aku tadi tanya, Bapak lagi apa? Bapak lagi kerja seperti biasa ya. Bapak rajin bekerja. Tapi kita mau lihat dulu ini seperti apa sih film tentang Irfan Hakim yang dibuat oleh keluarga dan timnya untuk peringati ulang tahun Irfan. Berikut ini kita lihat cuplikannya. Ini yang menarik ya, pas nonton ini kamu terharu lagi gitu ya. Pas kamu cerita itu juga, kayaknya itu momen yang menjadi kerinduan kamu ya. Bisa selalu bersama Mak Irfan. Kenapa kamu emosional sekali gitu pada saat itu? Nanti nangis lagi nih. Ya apa namanya, kadang tuh kalau ngeliat teman-teman atau keluarga gitu, oh bisa pergi berdua sama suaminya, bisa udah bergetar lagi kan. Aku tuh nggak bisa gitu, jadi jarang banget waktu buat aku. Ya aku cuma bisa ketemu ya kalau dia pulang ke rumah, itu pun seminggu ada yang dia memang harus nginep karena kerjanya subuh, terus pulang dini hari, jadi kalau dia pulang nanti takut telat di acara subuh gitu kan. Ya udah, maksudnya langsung keinget, oh iya dulu gue juga udah bilang bisa terima itu. Dan dia juga emang bilangnya, ya mungkin nanti aku nggak banyak waktu sama kamu dan aku udah siap. Terus aku memikirin itu, iya juga, gue yang mau kan dulu, ya udah terima aja. Gitu. Tapi dulu kamu nggak pernah kebayang bahwa seperti ini gitu rasanya. Ya ternyata seperti itu. Wah awal-awal sih nggak kayak gini ya gitu. Oh ternyata malah kesini dia makin lebih sibuk ya. Aku di satu sisi ya bersyukur, alhamdulillah suami aku masih bisa berkarya gitu. Jadi aku ngerasa ya mungkin ini dia emang nggak bisa diem kan. Jadi emang ya soklah gitu. Dia hidup dari dia berkarya gitu. Dia harus gerak, harus kerja. Jadi kalau aku minta dia stay diem nggak bisa gitu. Tapi kamu pernah ngomong itu nggak sih? Pengen butuh nih waktu me time berdua gitu. Ya udah sering pastilah ya gitu. Cuma ya sampai kadang tuh kayak waktu tahun lalu tuh aku mau ngajak ke Afrika aja tuh kan emang tuh setahun nyiapin ya sama manajer. Wan, gue mau ngajak ke sini, kira-kira kapan bisa tolong diatur. Itu harus kerjasama sama manajer, kalau nggak bisa. Akhirnya berhasil tapi? Alhamdulillah berhasil. Ke Afrika berdua? Ke Afrika berdua. Nggak berdua juga sih ya, berempat. Tetap di sana bikin konten, kerja juga gitu ya. Tapi kalau sebagai istri, kamu sudah mendampingi selama 18 tahun ya. Sebagai istri membesarkan anak-anak kan nggak dikit ya, anaknya banyak gitu. Momen-momen apa sih sebetulnya kamu tuh butuh sekali Irfan ada di samping kamu untuk ya sebagai bahu yang untuk bersandar atau apa, tapi kebetulan dia nggak bisa. Ada yang kamu ingat nggak tuh momen-momen di mana kamu ingin dia banget ada saat itu? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Dong Secret.